Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, ngobrol bareng Pican. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Selamat Hari Raya Idul. Selamat Hari Raya Idul. Oh gini. Gimana ya? Enakin gini ya? Enakan gini ya? ya. Satu. Nah, jadi nggak seimbang lah. Nah gitu ya. Ngapain harus deketan sih, Man? Udah tahu seimbang seperti biasanya. Kan frame-nya juga lebar. Gini ya. Lu ngapain begitu? Lagi enak banget. Gini enak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Ngopi. Oh ya, gitu. kami dari Ngopi, oke. Kami dari Ngopi mengucapkan. Abdel Universe gitu. Ngopi aja. Ngopi. Kami dari Ngopi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Ngopinya bareng. Iya. Yeah. Kami dari Ngopi. Iya. Yeah. Ini yang selalu terjadi di balik layar setiap ucapan yang kita lihat loh. Jadi kita kasih tahu aja deh. Iya, kayak begini nih, kayak lo mau ngeliat di TV kayak, lo mau ngeliat di podcast, lihat di konten-konten. Kalau udah ada yang ngomong lebih dari 2 orang, iya, pasti gini. Janjian ya. Kami ini siapa ngomong? Siapa ngomong? Iya, kami dari Ngopinya loh. Iya, kami dari Ngopi mengucapkan baru bareng. Atau kami dari Ngopinya bareng. Kami dari Ngopi mengucapkan lo selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kami dari Ngopi, kita bareng. Kami dari Ngopi gitu. Kami dari Ngopi ya. Ya. Mengucapkan. Oh iya, kami dari Ngopi mengucapkan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Gua selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Oke, kami dari Ngopi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, gua mohon maaf ya. Dia wanjangan apanya? Oke. Bareng ya. 1, 2, 3. Kami dari Ngopi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahirnya sesar. Ini dong. Ding ding. Bu, anaknya goyang. Dia tapi nggak lahir sesar dong. Iya. Nggak bisa. Posisi sungsang nih Bu. Itu loh. Ya. Bu, anaknya Bu. Masa baru lahir udah gitu? Deng gitu. Ke depan dong, ke depan juga ada. Tadi kalau lahir sesar. Oh, maaf lahir sesar. Ulang. Iya. Oke. 1, 2, 3. Kami dari Ngopi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Mau ATM. Mau transfer. Versi ATM. Mau transfer. Saldonya habis. Aduh. Belum ditransfer sama YouTube. Ya, banyak. Aduh ya. Oh ya. Gue duluan deh. Ya, duluan deh. Ya, gue kau selamat ya. Ya. Ribet nih. Iya, ribet. Berarti gue nggak serius sih emang perasaan pengen aja belokin. Suka bercanda mulu. Iya, suka. Gue berarti yang mengucapkan ya. Iya, mengucapkan ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Lo yang mohon maaf lahir batin. Iya. Oke. Gak pernah serius. Aduh. Ayo ya. Dia siap ya? Udah lah. Lo yang mohon maaf lahir batin. Iya. Ya. 1, 2, 3. Kami dari bareng. Kami dari Ngopi. 1, 2, 3. Kami dari Ngopi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf, WC tidak bisa digunakan. Lagi direnov. Itu kalau lagi kebelet, sialan banget. Kalau lagi kebelet itu, aduh, nggak bisa digunakan, biarin.
Kan nggak bisa disiram doang gitu. Diberakinnya tetap bisa. Kadang suka bohong gue kayak itu. Selama masih dibuka mah gue cuek. Iya, sama gue. Paling cuma 1-2 bilik. Iya. Yang nggak bisa. Tapi kadang-kadang pernah sih, Pak, jangan dulu Pak, jangan. Gitu. Dia lagi bersihin kali. Dia lagi pengen berak. Jangan tinggal cuma 1, saya pengen berak. Maksudnya kan kalau lagi bersihin, dia lagi bersihin kita berak brot gitu. Kayak kemarin Ius, gue sih cuma denger cerita doang ya. Waduh. Gue cuma denger cerita doang. Gue lagi naik, dia pada ketawa-tawa nih. Semuanya Lagi ketawa-tawa, ketawain apaan nih gitu. Cerita nih, Rahman sama Gilang lagi sholat. Yang cerita Gilang nih. Gilbas. Ius boker di situ. Ganis makan di sini. Lo di mana Yon? Samping Ganis. Lagi ngapain? Ngeliatin Ganis makan. Jadi ada 3 kegiatan nih. Iya. Makan, sholat, boker. Habis maghrib nih. Jadi tidak memperdulikan kegiatan masing-masing. Udah lo sholat aja deh, makan aja deh. Boker. Man boker kata bunyinya robot gitu. Tadinya udah nggak apa-apa kata si Gilang, gue udah biasa aja. Terus dia nyeletuk. Apa? Jernih banget bunyi. Masa robot jernih? Stereo. Iya, robot. Brot ada gitu. Cuman kayak gitu emang gue pikirin. Tadinya awalnya gue malu gue kalau di tempat umum. Bener, gue selalu bunyiin air. Iya. Sekarang gue cuek aja dah. Orang dia juga nggak tahu ya siapa kita. Iya kalau di tempat umum ya. Kalau di rumah gue pasti nyariin air, Cing. Itu gue kayak kalau nggak disamarkan dengan menyiram. Iya. Biar katanya gue denger cerita dari Ius tentang Ius Yon. Ya. Katanya dia ke bank. Ini lo bohong lagi. Nggak bener, gue denger. Dia Ius ke teller. Ke bank. Teller ya. Ya itu kata tellernya. ATM hilang. Dia ATM hilang katanya. ATM rusak. ATM rusak. Oh yang BNI bener nih kejadiannya. Digigit rayap katanya. Iya, bukan hilang ya. ATM rusak. Dia ke ATM. Kata tellernya, saya kenal sama Mas yang kenal yang kerja di tempatnya Cing Abdel ya, gitu. Tellernya ngomong gitu ke Ius. Terus Ius senyum-senyum cerita ke orang. Bangga, kok bangga? Kok GR? Masa GR gitu nih? Oh, yang tinggal di sini ya? Iya, yang tinggal di sini. Tellernya depan sini. Iya, saya tahu. Sering lihat bapak kerja sama Pak Abdel. Mobil gitu. Iya, kok GR? Kok GR? Dia ada lagi yang baru yang pernah apa sih? Kemarin baru gue ceritain tuh. Tahu-tahu pernah dia. Baru banget kemarin. Maksudnya masih ada hal yang baru yang gue tahu dia pernah ini gitu. Masih ada itu sih. Masih. Lupa deh. Tapi ada juga tentang tempat juga. Tentang kegiatan kayaknya. Dia pernah. Dia pernah pedal. Enggak, itu baru ada di sini. Tapi kalau dia pernah bilang, gini Del, caranya Del, gue pernah dulu. Kaget nggak sih nggak ada pedal? Kaget, lo ngarang kalau ini mah lo ngarang lo. Ada pedal. Ada yang baru dia apaan ya? Tentang ini apa? Fitness. Naik motor. Capek deh gue deh. Apa? Lagi bareng anak-anak juga ngomongnya dah. Udah dah. Oke, kita ngomongin ini sekali lagi dah. Yang bener ah. Yang bener ya. 3. Cing, lu kok bisa begitu, Cing? Kaki Cing enak banget, Cing. Gini. Gue kenapa susah banget ya? Gini. Iya. Ini susah nih lo. Susah tuh. Ya kepentok perut. Iya ya. Iya, perut lo kegendutan. Kalau gini lebih enak. Gini lebih enak sih, iya. Nah. 3, 4. Kami dari 3, 4. Kami dari Ngopi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jeng. Masa jeng sih. Ya pokoknya dimaafin ya kalau kita ada salah selama ini banyak bercanda. Pasti. Ya. Pasti ada salahnya. Karena katanya Cing, kalau salah sama manusia itu
harus dapat maaf dari manusia itu sendiri. Allah nggak bisa. Lu sering ngaji ya di Ramadan ini? Iya, gue sering ngaji, Cing. Dan banyak hal baru. Banyak hal itu baru tuh buat gue tuh, Cing. Hal lama yang baru lu denger? Iya. Yang gue tahu kan kayak mensana in corpore sano, gue udah tahu. Itu tapi kan bukan kaidah agama, agama itu ya. Tapi emang kita juga perlu badan kuat. Iya. Makanya kita disuruh olahraga kan. Berkuda, berenang, sama memanah. Memanah. Archery. Itu yang mengajarkan fokus, tetap fokus, titik itu lagi ya. Hanya itu ya. Itu lagu Via Valen tuh. Via Valen. Judulnya Meraih Bintang. Titik fokus. Yo ayo. Itu. Nah kemarin gue di Sapa Malam gue nyanyi lagu itu. Di Sapa Malam. Di Sapa Malam. Yeah. Pembukanya lagu itu. Gimana sih depannya, Jing? Dih, kagak ada yang mirip. Gimana? Setiap saat, setiap waktu. Berlaju. Meraih bintang. Tetap fokus. Titik itu. Hanya itu. Itu lagi, itu mulu. Iya. Itu lagi, itu mulu. Meraih bintang. Terus ya. Kalau menang 3 poin, kalau seri 1 poin. Oh, kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, gitu kan? Nah, gue janjian sama ini, sama partner lo yang cewek. Partner, ntar gue mau ngejokes ya. Masukin yang ini ngobrol-ngobrol, ntar masukin ini. Kalau menang berprestasi, kalau kalah ganti pelatih, gue bilang gitu. Dia kemarin menang tetap diganti pelatihnya gitu tuh, jokesnya gitu. Jalan nih, pas udah mau masuk itu, dia mancingnya salah. Emang kenapa Cing yang itu tetap fokus, itu lagi. Gue bilang, kayaknya bukan itu pancingannya. Gue juga lupa lagi, panjangannya apaan? Itu lagi, gue gitu terus. Jadi yang geli kita berdua doang karena kita tahu itu bukan yang itu deh. Tetap fokus. Iya kan ada liriknya tuh, Cing kata dia. Nah ini mau mancing nih, gue tahu nih. Tetap fokus. Itu lagi. Gue lagi nggak kelar gue jadi itu. Ada tuh di tayangannya gue ketawa banget berdua dia kalau ini. Dah goblok ya bang. Salah. Jadi nggak keluar dong kayak itu. Akhirnya keluar. Iya karena pas lagi diiringin. Kok kita bisa lupa sih? Ya karena pas lagi dengerin, pas diiringin tuh si keyboardnya lagi teng gitu. Jadi ke bawah gitu. Tetap fokus. Gue nerusin nih, itu lagi. Ini kagak sampai ke ganti pelatih nih. Orang kita mau ngomongin menang kalah ganti pelatih. Kocak dah. Menang berprestasi. Kalau menang berprestasi. Kalau menang berprestasi. Kalau kalah ganti pelatih. Gue bilang gitu. Mau diplesetin begitu. Mau menang mau kalah juga kita kemarin diganti gitu. Mau sok-sok satir gitu maksudnya. Man nggak lancar. Gedek banget gue bener deh. Gue aja lupa, dia aja lupa gitu dah. Ya Allah ya Robbi dah. Kocak ya hidup ini. Iya karena kalau mau tektokan gitu juga bingung Cing ya. Iya. Nah gue tuh ya Cing kayak sama Awe jarang tuh Cing janjian gitu Cing. Kalau udah ada dari depan janjian. Nah itu dia tapi karena belum ada. Malah lupa. Kalau dijanjiin ya. Kalau dijanjiin. Iya. Contohnya kayak waktu di acara dulu di 54. Itu kan dijanjian Cing. Ntar closingnya Chan gini. Lupa tuh Cing nggak keluar. Iya. Gitu karena dipikirin nih Cing, karena dipikirin jadi lupa. Nah kalau sama Awe udah tuh kagak nih kayak kita kan bacain segmen namanya adalah segmen di satu program gitu ya, kita bacain tips-tips itu kita dikasih draft, udah kita nggak pernah tuh kan idealnya nih Cing, ntar di sini kita ngomong gini ya, ini gini biar enak ya, itu kagak karena guanya lupa banget Cing. Jadi mengganggu karena kan harus kalau udah direncanakan harus persis, kalau enggak ya nggak kena jadinya. Tapi emang inilah ada aja kalau lupa itu. Gue tektokan 11-an tahun aja bisa lupa kemarin sama temon. Di mana? Temon. Di mana? Di acara apa ya? Ini tektokan udah belasan tahun.
Puluhan tahun malah. Puluhan tahun ya itu. Puluhan tahun seharusnya nggak bisa salah yang jokes kodian yang kuno yang lo kayaknya Mon, lo perlu otak lo perlu vitamin nih. Apaan vitaminnya gitu? Vitamin otak supaya lo nggak lupa lo gini. Apaan? Ginkgo biloba. Apaan? Ginkgo biloba. Ah, gingelagabo, dia bilang gitu. Ginkgo, enggak, gue nggak bisa kalau cepet-cepet Del gitu. Coba tolong ulang. Ko bi lo ba. Ginkgo biloba. Gingelagabo gitu kan masih salah. Kedua lagi. Ko bi loba, ntar gue bilang gingelagabo, ntar dia bilang ginkgo biloba gitu. Kan udah puluhan tahun itu ya. Kemarin terakhir ya teman dia bisa lupa. Gue habis ko bi loba, ginkgo biloba, dia langsung ngomong ginkgo biloba. Gue kaget langsung. Sampai dia langsung bener, belum gue pancing. Gue kaget, akhirnya kita ketawa-tawa. Akhirnya gue jelasin ke penonton, harusnya ini kayak begini lo jokesnya lo gitu. Gue kaget ketawa, lucu banget, temen juga mukanya lucu begitu dia tahu, dia sadar dia melakukan kesalahan ya. Lah, harusnya kan dipancing dulu. Dipancing dulu. Ntar lo benerin ntar gitu. Akhirnya gue jelasin itu, kata harusnya tadi kita begini nih gitu. Tapi lu kalau kan sama temen udah lama, Cing. Kalau lebaran ketemuan gak, Cing? Kayak gini, lebaran kayak gini ketemuan enggak? Dia kan enggak lebaran. Dia emang agamanya apa? Dia keluarganya Kristen. Dianya Islam tapi sama bininya ya. Setahu gue yang terakhir ya. Oh. Yang terakhir. Karena budaya dia dulu dia nggak ngerayain lebaran. Baru aja. Kayaknya kalau lebaran dia ke tempat istrinya deh, kayaknya deh. Oh, tapi nggak pernah ketemu, Cing? Enggak. Iya. Dalam rangka. Gue juga sama Awe 30 tahun lebaran gak pernah ketemu, Cing. Ke rumahnya gitu ya? Kagak pernah. Karena sama keluarga ya biasanya kalau kita lebaran mah ya. Iya. Kalau lu sama siapa aja? Hari pertama sama siapa? Hari pertama gue ke, ini yang terakhir ya, ke makam anak gue. Terus ke rumah mantan mertua gue. Terus ke Pisangan. Terus itu udah seharian itu. Oh, ke rumah mantan mertua tetap, Cing? Iya. Ke sono? Ke sono. Dekat sama kuburannya, dekat lagian gitu. Oh. Terus habis itu ke Pisangan. Nah itu udah sampai seharian, udah sampai gelap tuh. Sore. Oh, berarti lu hari pertama keliling? Keliling. Hari kedua juga gue ke rumah kakak-kakak gue tuh. Kakak di tempat gue begitu, walaupun kita udah ketemu nih di rumah Pisangan. Ya lu tetap harus ke sono lagi ke. Oh gitu. Iya. Nggak tahu ya itu budaya mana ya. Tetap kan, terus ngobrolnya apa, Cing? Nggak ada, nggak ngobrol, ngopi aja di depan, ngerokok. Yang ngobrol bini gue itu sama perempuan. Lu tuh saling mengkapi sih ya, Karya tuh orangnya ngobrol, Cing ya. Gue enggak gue. Iya, Karya tuh kayak wah itu gini, Cing, kalau ibaratnya mati. Nyala deh. Ibaratnya kalau kita itu udah aman gitu, Cing. Karena dia udah pasti bener. Gue tuh kalau itu udah aman deh. Lo aja deh, gue. Iya kan. Cari tempat yang bisa ngopi, bisa ngerokok, spotnya di sebelah mana, dah gue tunggu di situ dah. Lo gitu tuh, Cing? Iya, udah pasti gue gitu. Kecuali ada hal-hal yang memang gue harus denger dan gue harus ngomong, ada gitu. Kalau lagi basa-basi ngobrol-ngobrol gitu dong, enggak gue. Biar sama kakak kayak sama ini gue enggak ada, mendingan dah. Lagian gue kalau sama kakak gue terjajah, Cah. Kenapa, Cing? Nggak ada harga diri gue. Mbak, itu tetap gue anak ketujuh, tetap dia kan gue di atas gue semua tuh yang lain. Dia mau ngomong apa gue harus nurut, Tan. Ini kalau nurut, galak banget, Tan. Sekarang galak, Cing? Masih. Lo tanyain aja deh orang-orang sini kayak ketemu. Kalau ngomong buset, gue bilang. Lo dimarahin, Cing? Pernah? Marahin lo. Masih sekarang? Masih. Galak, Tan. Tidur siang gitu masih. Enggak harus tidur siang, malam. Begadang aja lo gitu. Gadang aja lu. Dia suruh pokoknya kalau dia apa ya harus itu, udah itu lagi tak fokus gitu. Itu mulu yuk ayo gitu. Jadi masih ngomong sih, Cing? Masih sampai sekarang pokoknya ngomongnya. Kalau lo live kemarin acara 5 sama 54 datang nggak, Abang? Nggak, 55 ke Surabaya datang, Del. Gue mau sekalian nih jalan-jalan ke
Surabaya gue mau ke Malang dulu. Lo siapin aja hotel di Surabaya. Udah. Pak. Gitu. Kok normal? Lo siapin aja hotel di Surabaya gitu. Si Diba nggak bisa naik mobil, gue mau naik mobil nih. Dia naik pesawat, bayarin ya pesawat nih. Dah, orang gue lagi nyari duit lo. Gue nggak bisa ngomong kagak itu dah. Pesawatnya berapa orang sih? Bertiga jadi yang berangkat nih. Ria sama kakak gue 2. Oh, gue mau liburan nih ke Malang. Gue mau ke Malang. Iya, mau gue sekarang nih gue nonton. Sekarang gue nonton. Tiket pesawatnya juga deh. Sebenarnya dia mau liburan aja tuh, Cik. Iya, emang dia mau liburan doang kayaknya. Jadi siapin hotelnya yang di Surabaya kata gitu. Kalau di Malang dia ada rumahnya. Dia mah enak ya. Gue mah nggak ada harga diri kalau di keluarga gue. Agak kurang gue. Iya aja kalau disuruh gue. Gak kurang bener gue kalau di harus gue akuin. Jadi lu bukannya, gue pikir tuh lu yang gitu-gitu. Kagak, gue diem aja gue kalau di rumah. Kalau datang ke sini aja gue bagian di pojok aja gue kan. Lu tanya deh dia. Lu ngobrol sama Ria tuh gue di pojok aja sendiri. Berarti lu dianggap adik banget ya, Cing ya? Iya, emang orang Padang apa ya? Tapi emang keluarga gue aja ya. Gue malah dianggap paling bontot ya, udah dianggap adik. Paling kecil, anak kecil kali ya. Nggak ngerti apa-apa gitu, Cing ya? Iya, gue rasa. Udah dianggap begitu, Cing ya? Iya. Masih dianggap begitu ya? Karena gue waktu nganggap adik gue yang udah meninggal waktu masih hidup, gue juga nganggapnya begitu sih. Alah, anak kecil atau apaan sih gitu. Iya. Mas Koi juga gitu gue. Cuman beda 4 tahun padahal kita banyak banget kerja yang beda 10 tahun di bawah kita hargain itu orang. Bener. Kalau sama keluarga sendiri kita kadang-kadang songong ya. Kasih suka juga itu, goblok lu mau udah nggak ngerti apa-apa lu diem gitu. Iya. Sama kali itu si kakak-kakak gue juga pada gitu kali. Oh gitu, Cing. Iya. Jadi tapi lu mah aman udah karya mah ya, dia mah udah pasti ya. Ser. Nah kalau gue tuh enggak, Cing. Ini tuh kurang. Ini gue tuh enggak kurang. Elonya. Gue jadinya. Iya. Capek. Gue tuh yang lu pada ngobrol ke gue, ngajak ngobrol apa. Nah gue tuh yang kudu nyamperin, apalagi kadang-kadang capek becing. Gue tuh orangnya suka ngobrol, tapi kalau seringan ketemu orang abis juga, Cing, baterai, Cing. Kayak aduh ya Allah gitu. Nah, lebaran nih banyak yang. Iya, lebaran nih. Banyak yang harus kemampuan ngobrol tuh sosial battery. Baterai sosial. Apa? Bukan sosial butterfly. Baterai sosial. Lo soak apa enggak gitu. Iya, baterai sosial kita tuh harus keisi terus. Karena kan ketemu sama orang baru, tempat rame, itu kan lumayan ngedraining, Cing. Iya, gue kalau kayak itu emang gue cenderung ke pojokan yang bisa ngerokok. Ada satu deh, siapa orang yang di ini. Itu udah maklum banget keluarga lu. Iya, gitu. udah paham udah. Ponakan nyamperin nggak ya? Foto, Cing, foto dong. Ya, lu panggilnya apa? Kayak mak gua nggak gitu? Muncu. Mak gua mau ketemu lu dan dulu. Mak gua nih kemarin. Kan nyokap gua sholat. Lu kan datang tuh. Terus gua bilang ke nyokap, "Mak, tadi Cing Abdul kesini." "Hah? Kesini?" "Iya, mau ketemu Mama." Ya. Gini doang, nggak ada bedak. Gini doang dia. Pantesan sama aja. Sama aja nih. Oh, dia gini doang. Nggak pakai bedak. Langsung ambil bedak. Dipupur. Kesini, iya. Ya, antri Mama ke sana ya. Mama mau foto. Mertua gue juga gitu, Cing. Mertua gue. Oh, kesini. Langsung pakai lipstick. Berdua akrab ya itu ya lu. Akrab banget. Gue tuh salah satu rezeki yang gue dapetin itu punya mertua sama nyokap akrab ya? Bener. Iya. Ini hari ini nginep nih nyokap gue di rumah gue. Kan mertua gue tinggal di rumah gue. Karena dia anaknya cewek semua, Cing, pada ikut sama suaminya kan. Nah bokapnya suaminya udah nggak ada. Nah waktu kita pergi semua nih udah pada nikah, kesian dia sendirian. Nah gue bilang udah tinggal sama gue aja. Akhirnya mertua gue tuh tinggal sama gue. Sama nyokap gue akrab banget, Cing. Mana-mana berdua naik motor gitu. Berduaan itu naik motor. Disuruh naik Grab nggak mau. Sambil nge-Grab kali dia. Gantian. Pegang ini jaki. Gantian. Gantian, orang bawa dia, gue capek nih. Gantian. Iya.
Gue mau foto dulu nih gitu. Yang bawah tuh ada order tuh gitu. Kemarin di sono minta fotografer cing, nyokap gue cing. Anjir. Di MVP. Yang candid. Iya, minta tolong fotoin sama fotografernya Mamet. Iya. Kan Mamet punya fotografer. Iya. Bang, fotoin dong gitu. Kata Mamet, Bu, saya kasih fotografer aja satu buat ngikutin ibu. Masa dikasih fotografer? Disediain fotografer. Met, gak usah, Met, gak apa-apa. Disediain fotografer, Mamet disediain fotografer. Di foto-foto jadinya? Iya kali, nggak tahu deh gue. Pokoknya kata Mamet, udah nggak apa-apa bang, kita ada fotografer 2. Nanti kan buat acara itu, ada lagi, ya, tenang. Mamet emang baik, Mamet. Foto di Lebaran wajib bagi keluarga lo, Jing. Gue kayaknya iya. Tapi ini udah mulai beberapa tahun terakhir nih datangnya suka nggak bareng, jadi lama nunggunya. Dulu mah pasti bareng. Masih bareng. Waktu masih ada bokap ya. Masih Di ada. pisangan udah nggak ada siapa-siapa, Cing? Berarti? Ada kakak gue 1 orang. Oh, berarti kakak paling gede? Enggak. Oh, yang paling gede udah meninggal. Yang jagain sono lah pokoknya, Iya. rumah sono. Jadi kita ke situ tuh jam berapa gitu. Nah sekarang suka karena bokap udah nggak ada, mungkin dia akhirnya misalnya keluar kakak gue yang punya suami ke rumah suaminya dulu, keluarga suaminya dulu karena bokap udah nggak ada. Kalau waktu masih ada bokap tuh ke pisangan dulu semua. Janjian aja jam segini. Habis sholat itu pagi-pagi gue udah pada ngumpul di situ. Ngumpul baru foto. Berarti hari pertama, hari kedua ada kegiatan, hari ketiga? Hari ketiga nggak ada gue. Paling anak-anak datang hari kedua. Hari kesini? Pada kesini tuh anak-anak apa piknik kodian. Permain di sini. Aku ikut ah. Iya ntar janjian aja. Iya. Hari ikut gue kesini ah. Hari kedua atau hari ketiga gitu. Iya, gue soalnya kalau keluarga gue tuh hari pertama, hari kedua doang sih. Udah habis itu. Ngapain ya? Makanya ini rame tempat apa? Wisata tuh rame. Iya. Karena udah masih libur tapi nggak tahu mau ngapain. Nah tapi gue pernah nanya tuh Cing sama Ustadz juga Cing. Waktu zaman Nabi, Lebaran tuh ngapain? Gak ada ya? Kagak ada Cing. Iya, malah ramean di Idul Adha. Iya, Idul Adha tuh rame. Karena orang kan pada berbagi. motong kambing ya, Iya. pada bagi-bagi. Kalau Lebaran tuh cuma mereka pakai baju terbaik, sholat Idul Fitri, salam-salaman minta maaf, udah balik. Iya emang. Karena itu, kenapa kan gue tanya, emang penting ya, apa? Emang budaya itu ya minta maaf. Ternyata minta maaf sama dosa sama orang itu susah dimaafin nih, apa? Tergantung sama kitanya Cing ya. Iya, kalau dosa sama Allah kita tobat, kelar. Kalau dosa sama orang, lo nyolong barangnya lo harus balikin, lo ngomongin orang itu ya harus minta maaf nih, gue pernah ngomongin lo ini gitu. Kalau kita colong barangnya dia kagak tahu? Kalau tahu mah bukan nyolong itu namanya. Orang nyolong emang dia nggak tahu pasti. Nah, ngapain kita minta maaf sama dia, kan dia kagak tahu, Cing. Iya, tapi kan dosa kita ada tetap. Tapi kita nggak dosa sama dia, dosanya kan Barangnya dia hilang. Dia nggak tahu siapa, dia nggak tahu barangnya hilang, apa dia nggak tahu siapa dia yang nyolong. nggak ngeh barangnya hilang. Dia nggak ngeh Barangnya hilang. Ntar ya kita tanya deh tuh kalau gitu gimana ya. Kalau dia nggak ngeh ya. Kalau dia nggak hilang barangnya, nggak ngeh barangnya hilang. Jadi dia nggak ngerasa. Dia nggak ngerasa kehilangan. Nggak ngerasa kehilangan juga. Aman-aman aja gitu. Padahal kita ambil misalnya. Tapi lo tahu dari mana kalau dia nggak ngeh barangnya hilang? Kayak kita tanya, itu lo masih ada? Lo ngambil ya? Gitu langsung gue jam lo masih ada tuh yang bagus itu? Oh, iya. Ada. Mana? Gitu. Ketahuan. Iya, mana gitu supaya ini. Oh, nggak ada. Gue yang ngambil gitu. Minta maaf. Jadi ada komedinya. Jadi dia nggak terlalu marah, ya gak sih? Caranya gitu, tapi balikin. Mana? Jam lo nggak ada. Ada kan di sana? Coba lihat. Antar mas Coba ambil. Ya ambil. Wah nggak ada. Ada. Nih, udah jadi gope. Gue Ya, bagi 2. Gue jual. Untung gue beli 2,5. Seneng. Jadi untung. Tolong lagi barang gue sana. Tapi kalau kita ngomongin dia, Harus diomongin. harus minta maaf Cing ya. Iya. Atau nggak gini misalnya, dia kesel sama kita, sama gua nih, kayak ada orang kesel sama gua gara-gara mulut tuh nyakitin hati gua. Nah itu gua juga harus minta maaf tuh Cing ya. Gimana pun juga gua minta maafin gua. Permasalahannya kan kalau iya kita tahu nyakitin, makanya ada maafin,
perbuatan, kata-kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kadang-kadang ada perbuatan kita yang nggak sengaja tapi nyakitin hati orang gimana? Kita nggak tahu nih. Kalau nyolong mah udah tahu kita salah. Oh iya nih gue salah. Ngomongin orang kalau tahu iya gue tahu. Nah kalau kita nggak sengaja melakukannya kita nggak tahu kalau itu menyakiti orang. Contohnya gue Cing, gue pernah. Gue kan ngecengin orang stroke, bercanda stroke itu. Ternyata bapaknya teman gue keluar dari kamarnya stroke Cing. Temen gue tuh kan sakit hati pasti dalam hatinya. Nah kayak gitu kan kita kagak niat ngatain bapaknya stroke gitu. Bercanda aja dong orang stroke apa segala macem. Atau bokapnya keluar miring gitu Cing. Akhirnya gue minta maaf sama dia. Karena kalau nggak minta maaf pasti dia, wah lu ngatain bapak gue. Gitu kan Cing ya maksudnya kan. Ntar ditagih di sana. Nah ternyata tuh gitu harus minta maaf one by one. Nah. Sampai dia maafin baru tuh. Karena kalau enggak pahala kita diambil. Iya, tapi kalau ada orang minta maaf, kayaknya kalau lo mungkin nggak ada hal yang gue udah nggak mau maafin, walaupun dia minta maaf. Dulu ada, tapi seiring jalannya waktu ternyata bisa maafin. Bisa maafin ya. Iya. Seiring jalannya waktu ya Cing ya. Mungkin awal tuh kayak gedek banget ya. Nggak bakal kayak gue maafin dia seumur hidup gue. Gitu. Iya. Gue blok nomornya, misalnya gue IG-nya gue blok atau apa. Tapi sering jalannya waktu kayaknya nyesel gitu Cing, kayak ada rasa. Tapi kesalahannya bisa dimaafin deh sebenarnya. Tapi kan masalah gengsi doang. Nah karena kalau gue waktu itu yang gue lakuin, gue duluan tuh Cing yang maafin gue ya. Gue udah pernah ngomong gini-gini ke lo gitu. Tapi ada satu sih Cing, kayaknya masih nyangkut nih Cing, udah belasan tahun ya. Oh, satu orang? Satu orang. Masih ada sih. Iya. Nah itu gue juga nyari pembenaran atas perbuatannya nggak bisa juga tuh Cing. Belum nemu ya? Iya. Gimana caranya ya? Bener. Jadi masih ada orang yang kalau lo lihat lo gedek aja. Iya. Itu gimana Cing ya? Emang sulit ya? Susah. Iya. Terserah lo mau maafin apa enggak. Dan dia kan salah tuh. Dia kan salah. Minta maaf gak udah dia? Udah sih, tapi nggak gue maafin. Di bawah ada tuh dosanya, ada tuh ya. Pahala dia gue ambil kali ya. Gitu Cing, hitung-hitungan itu. Nggak boleh Cing. Double pahala. Jadi enak banget lo kagak berbuat baik ya. Cuman zolimi aja gue. Gue nggak akan maafin. Silakan lo zolimi gue. Gue nggak akan maafin. Ntar gue ambil ya di akhirat pahala lo. Ditipu gitu, kayak ditipu orang. Ah yaudah. Iya kan? Biarin aja. Ntar Ntar gue nggak apa-apa. Nggak usah dibayar. Biarin. Ikhlas gue, jadi ikhlas Cing itu mau Cing. Jadi nggak dapet Cing. Jadi double pahalanya ikhlas. Sulit kalau. Tapi dalam beramal itu memang ada tiga tingkatan, Chan. Dan semuanya oke-oke aja. 31 LG. Tingkat yang paling rendah itu kita ibadah karena kita takut. Kita takut dosa. Masuk kita neraka. Pengen pahala. Takut neraka. Iya, ya takut neraka. Takutlah dihukum gitu. Terus tingkatan kedua itu transaksional. Gue ntar gini dapat pahala gue segini ya, double ya. Gitu. Gak apa-apa itu sama boleh. Lo karena takut karena lo transaksional pengen dapat pahala. Gue nyumbang ntar gue pengen dibales yang ini, nggak apa-apa. Yang penting niat lo ke Allah. Sama yang ketiga karena kita cinta. Jadi nggak peduli, udah emang gue cinta aja sama lo. Gue nggak peduli. Kagak takut. Iya. Gue nggak takut, gue nggak mau ngitung karena gue cinta aja sama lo gitu. Ah, tiga-tiganya mah boleh-boleh aja itu. Cuman kita kayaknya masih ada di level 1, level 2 nih kita. Nah level 1 sama level 2 mending mana Cing? Kayaknya kalau gue sih nggak ada yang mending-mending ya. Orang ya kita bisanya sampai situ ya. Ya jalanin aja gitu. Kayak mending level 1 deh Cing karena takut. 2 kan kita ngitung. Apa? Wah, ntar kalau gue takut juga ngitung. Ntar gue kayak gini gue. Oh iya, ntar gue Tapi gue pernah Cing kayak naruh duit goceng. Kita dapat 50.000 nih. Gitu Cing, dulu gitu gue. Dapat gak tapi? Dapat aja sih sebenarnya. Iya ada emang kan yang mau ini. Transaksional sama Allah tuh nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Lo tau nggak yang ada 3 pemuda nih, cerita-cerita keren nih kalau menurut gue ya. 3 pemuda yang tutup di goa. 7. 3 itu mah yang 7 mah yang tidur Ashabul Kahfi. Ini ada 3
ada 3 orang. 3 orang kekunci di goa. Kekunci di goa. Digeser-geser nggak kuat. Dikunci gitu, Cing. Batu. Oh, ketutup batu jatuh, longsor. Ya longsor gitu. Terus udah nggak bisa didorong-dorong ini, udah nggak kuat. Terus gimana supaya bisa ini nih? Ya udah deh, kita doa aja kata gitu. Tapi doanya gimana gitu? Ya udahlah, masing-masing kita ingat aja kebaikan kita apa gitu. Kebaikannya nih, salah satu yang gue ingat adalah aku tuh selalu, ya Allah, aku tuh selalu nyiapin susu buat ibu atau bapaknya deh. Dan saya nggak bakal minum tuh susu sebelum ibu atau bapak saya minum. Kalau itu dihitung sebagai kebaikan, tolong geser dong dikit ininya, si batunya geser dikit. Iya, ntar yang satu ngomongin lagi kebaikannya. Tapi lewat orang lolos? Enggak, belum. Oh, belum. Terus gitu. Yang satu ngomong lagi, saya dulu pernah berbuat kebaikan, kalau itu dihitung sebagai kebaikan, geser gitu. Sampai 3 akhirnya kebuka, bisa. Jadi di kisah itu ya nggak apa-apa, kita transaksional sama Allah ya? Sama Allah. Selama kita melakukan kebaikan itu karena Allah. Karena Allah gitu. Walaupun kita berharap. Emang kan makanya kita ada di 1-2, pasti kita ada harapan atau karena kita takut. Kayaknya belum ya kalau gue ya, karena sholat juga karena masih takut dosa, takut neraka. Iya benar. Bukan karena kalau nih, Cing, gua mau selamatan rumah biar rumahnya berkah sama biar kagak ada setan. Itu gimana, Cing? Jadi gak ada setan gimana? Biar kagak kesurupan. Soalnya boah kali ya. Apa? Ada boah kan kesurupan mulu. Gampang kesurupan. Ya. Karena katanya kalau rumah nggak diselamatin gampang kesurupan, Cing. Kan emang kalau rumah kosong atau rumah baru ditempatin atau rumah sering kosong, emang itu tempatnya tinggalnya setan. Cuman cara-caranya mungkin yang berbeda-beda ya. Harusnya lo melakukan ini, harus melakukan ini gitu. Sehingga ada tipis batasan antara boleh sama gak boleh musyriknya gitu. Tapi emang dikisahkan memang kalau kita lama ngosongin ruangan, emang itu akan jadi tempat tinggalnya setan. Ngusirnya gimana? Transaksional, berarti kita jungguin makanan buat tamu biar dapat pahala, boleh juga dong, Cing ya? Iya boleh, tapi kan yang paling bagus ya karena cinta, karena ikhlas aja gue mah udah nggak ada. Ntar dulu belum susah, Cing, ke situ, Cing. Nah iya makanya. Ada sih yang hal-hal kecil karena ikhlas juga pasti lo udah ada. Tapi ada hal-hal juga ngapa-ngapain kita di dalam hati kecil kayak mudah-mudahan dapat balasan ini gue kayak gini deh. Nah gini, ini sering terjadi di Ramadan, di Lebaran. Gue kan orangnya nggak enakan, Cing. Gue di rumah ngikutin apa sunahnya Nabi. Sebelum sholat Id makan tupat. Kita makan tupat, bener nggak, Cing? Bener, kalau Idul Fitri. Makan tupat nih. Bukan tupat, makan apa aja. Iya, di sana kan nggak ada tupat. Oh iya, nggak ada ketupat ya. Jauh banget orang dari situ. Makan tupat. Kita makan, karena kita bikin ketupat, kita makan ketupat komplit. Iya. Kenyang nggak, Cing? Kenyang kan. Terus kita habis itu kita pergi ke rumah nyokap. Nah, nih makan nah ketupat. Mama capek-capek bikin. Kenyang. Kita makan, Cing. Makanya lo makannya jangan kenyang-kenyang pas lagi berangkat Idul Fitri. Itu cuma untuk kasih tahu. Laper, Cing. Ya ntar makan di rumah mak lu. Gak kuat, kan lama itu sholat. Ya udah jangan nyalain sunnah kalau kayak begitu. Enggak nyalain sunnah. Ya. Kita makan rumah nyokap kita. Kita makan. Kenyang, anjing. Udah mulai muntah. Mau muntah. Tapi muntahin kita apa enggak di muka orang tua kita. Kita tahan. Habis itu kan silaturahmi lagi. Makan lagi. Ke rumah orang, dikasih ketupat. Ketupat lagi ya. Suruh makan. Enak lagi. Makan, kagak enak. Kita udah kenyang. Makan dong, nggak dipaksa tuh, Cing. Akhirnya kalau kita kagak makan 15 menit bisa tolak-tolakan tuh. Iya. Enggak. Iya, gitu ya. Nih, disuapin. Tempelin di sini. Tempelin di gini ini. Iya. Sayur nangka ya gitu nih. Akhirnya ditawar-tawarin. Kita makan. Akhirnya udah dah. Muntah di kamar mandi. Karena kekenyangan. Sakit nggak tuh hati orang? Maaf ibu sih. Gue bilang gue udah kenyang. Itu kejadian, Cing. Itu kejadian berapa kali? Kan udah saya bilang saya kenyang, Bu. Sampai muntah. Muntah di kamar. Lo kenceng-kencengin ya.
udah gue kenyang, paksa gitu kecak-kecak gitu. Itu. Nah, gue dengar kalau di zaman Nabi hari pertama ketemu-temuan, hari kedua puasa mereka, Cing. Iya, ada puasa Syawal 6 hari. Ini ada yang bilang 6 harinya harus berturut-turut, ada yang bilang 6 harinya boleh nggak berturut-turut asal di bulan Syawal. Karena di tanggal 1 itu kita haram tuh puasa. Nggak boleh. Nggak boleh. Masalah itu nggak boleh itu. Iya, makanya disuruh makan untuk membedakan dari yang 30 hari kita disuruh makan. Iya, gitu. Biar lu nggak sosok puasa. Pasti nggak puasa gitu. Iya. Oh gila, keren juga Nabi Muhammad ya. Tapi kalau di rumah gue mah nggak ada tuh paksa-paksaan makanan. Udah datang nih. Ada orang gue datang misalnya. Ya, ini tuh makan tuh. Kalau nggak ada dipaksa, ya udah nggak apa-apa. Gua makan juga masih habis ini kata keluarga gua. Karena lo pernah ngalamin ada yang muntah di kamar mandi? Enggak, emang enggak. Ayo makan lo, nggak ada. Nggak ada. Makanan apa, Cing? Khas keluarga lo? Kalau ini yang pasti ada. Kalau di Pisangan ya, ketupat, sayurnya nangka. Oh, padang. Ada. Kerupuknya merah. Kerupuknya merah. The best. Iya, sambal sama lauknya rendang hitam. Rendang yang hitam banget itu. Ada kacang merahnya nggak? Ada dong kalau Pisangan. Pakai kacang merah. Tapi itu enaknya kalau pakai nasi. Bener. Kalau pakai kuah, tapi gue doyan gue. Kacangnya? Kacang merahnya. Oh, pasti gue tuh gue pilih-pilihin tuh. Pakai ini tuh. Kan kalau kita kan, kalau gue ini makan nih, si nangkanya gue nggak pakein. Enggak, aku juga. Gue kuahnya doang. Sak. Si rendangnya gue agak banyakin tuh bumbu. Dedaknya banyak kita. Aduk. Kerupuknya, nih gue kasih tau, Cing, settingan gue nih. Piring kosong, taruh kerupuk merahnya. Taruh kerupuk merahnya jadi base, siram dulu pakai kuahnya. Kan udah iya. Lentur tuh dia. Jadi seblak. Jadi seblak. Udah jadi base. Iya. Baru taruh ketupat, bumbu rendang hitam. Kalau bumbu rendang hitam di atas, ngaduknya sulit ya. Susah. Nah, ketupat, kuah rendang, pastikan kuah nangkanya kesiramnya di bumbu rendangnya. Bumbu rendang. Ntar kegeser-geser udah besar, baru kerupuk di atas, Cing. Kerupuk lagi. Diemin sesaat, baru kita makan. Makan pakai kerupuknya krauk. Iya. Nanti di terakhirnya, di endingnya, Cing. Ada kerupuk seblak. Wah. Enak tuh. Edan sih. Nah bayangin, pagi-pagi kita makan begitu. Bisa dikit aja. Nggak mungkin, Cing. Kalap itu, Cing. Kemudian udah kenyang. Nah nanti nyesel tuh. Duh, ntar ke rumah mama lagi disuruh makan. Gitu. Nah, ya makannya dikit harusnya. Lauknya rendang terus. Rendang ayam udah pasti ada. Opor. Enggak dong. Gulai. Goreng. Oh, ayam goreng. Orang goreng tapi yang pakai dedak. Pakai kremes, iya. Pakai kremesnya juga. Sama gulai juga ada. Oh, itu pakai nasi enak. Pakai nasi itu untuk bagian yang pakai nasi. Itu enak. Jadi kalau gua ada 2 tuh di Pisangan tuh, bagian nasi sama bagian ketupat. Ketupat bukan lauknya rendang doang. Rendang. Bagian nasi pokoknya ada ayam goreng, ayam gulai-gulai, ya. Yang bergulai-gulai, sama sayur. Enggak, sayur nggak ada sayur. Sambal kayak Padang kalau nggak ada sambal goreng dah gitu deh. Sambal hijau nggak ada. Jengkol. Jadi. Oh, jengkol. Jengkol juga kakak gue bikin enak banget, empuk kalau dia bikin. Gue ke Pisangan aja, Cing. Nah, gue tanya ya, empuk. Kadang malah dia bikin 2. Yang jengkol gulai sama jengkol balado. Nggak bener. Dia bikin 2 dia. Nggak bener tuh, Cing. Bikin 2. Udah, jadi untuk yang suka balado, untuk suka ini. Ntar yang bawa tuh dari kakak gue dari ini, ntar bawa yang ini. Misalnya ada lupis. Udah lupis enak banget, lupis segitiga. Pakai gula itu, gue nggak pakai lupis segitiga. Terus ada nih orang Padang banget itu ya. Orang Bekasi bawa molotov. Roti ini bukan Padang nih, roti yang tapi yang dalamnya coklat, tapi di kampung di sana, di kampung Bekasi tuh enak banget. Itu enak juga, Cing. Enak. Di Pisangan enak-enak makanan itu udah snack-snacknya kue sisir itu Pisangan doang tuh. Kue sisir? Iya. Roti. Kue adonan kayak kue bawang. Oh. Kayak kue bawang. Wah, enak tapi banget. di srek
pakai sisir. Wah, enak banget itu, Cing. Iya, gurih. Wah, gila enak sih itu ya. Sekarang udah nggak kuat, nggak ada kue sisir di situ. Nah, tuh. Bentuk kayak kata atas kanan. Nah. Oh ini. Itu apa tuh? Roti sisir. Coba lihat. Bukan, sebelahnya. Oh ini. Gedein dah. Pokoknya adonan bawang itu mantep sih, Cing. Ini kayak gini udah. Iya. Enak banget, kurau-kurau gitu. Anak gue juga senang banget tuh, bisa sekilo habis deh. Satu plastik itu bikin sendiri, Cing? Bikin sendiri. Gigi gue udah gak kuat. Jualan gak, Cing? Kagak jualan ya? Kagak jualan. Ini bener kayak gini kok, ada tuh. Kayak gitu dong bentuknya. Iya. Diginiin pakai sisir. Enak banget tuh. Itu pasti ada tuh, kerupuk-kerupukan itu. Gorengan. Gak ada gue. Gue bukan keluarga gorengan gue. Jarang gorengan. Pisangan tuh. Pastel nggak ada. Nggak ada. Risol nggak ada. Nggak. Itu kan ada pisangan kalau di sini. Kalau di sini udah mulai kue-kue kering. Di pisangan kue kering nggak laku. Nggak laku. Dulu ngapain? Itu dari budaya nyokap lu gitu. Nyokap ya. Nggak laku tuh. Nggak bikin nastar gitu. Kayak nastar, putri salju. Gue tahu-taunya begitu gue udah gede tuh. Kayak ginian kalau lebaran ya. Kalau gue nggak pernah ada, mungkin nggak ada duit ya. Kue sisir mulu itu ya? Iya, kue sisir kacang lebaran ada nggak? Ada dong. Nah itu. Wajib itu. Iya, pak kacang satu black gitu, satu kongguan gitu. Iya. Gitu. Rangginang nggak. Kalau di sini kue kering aja udah. Kue kering. Ketupat bikin? Ketupat udah ada pemasok. Vendor. Sayurnya? Vendornya. Sayur apa sih? Kacang? Sayur labu apa? Labu tapi enak, panjang. Betawi. Kane, ini enak. Oh, ini udah jadi gue udah sering, udah lama, udah berapa tahun. Sayur labu, lauknya, Cing? Ayam yang hancur. Apa itu ayam apa? Ayam goreng? Bukan. Opor ya? Oh, opor tapi udah disuir. Nggak disuir, tapi gampang hancur. Diginiin dikit krek hancur. Iya, opor diangetin terus itu biasa. Opor dah. Dia moti terus aja itu. Opor udah opor. Iya. Opornya dia opor. Itu gue sambelnya enak. Nah, itu. Sambel apa ya? Sambel goreng? Sambel goreng. Kerupuk udang? Nggak, kerupuk merah, kerupuk udang. Udah. Itu udah. Tapi kalau lauk-lauk yang lain, kalau mau bikin ya bikin di sini. Cuman karena udah tinggal sendiri, nggak ada yang bantuin masak, nggak bikin apa-apa kalau di rumah. Ntar kalau ada yang datang, ayo kita pesan apa gitu modelnya. Oh. Udah tergerus perkembangan zaman ini. Mesen. Kalau gua di rumah gua sama nyokap gua sama persis plak-ketip. Ketupatnya kacang panjang sama labu. Ayam opor, tapi gua nggak doyan, Cing, sekeluarga, Cing, opor. Keluarga gua nih, karena kan gua di rumah gua dulu kan, baru ke rumah nyokap. Ayam opor gua nggak mau. Krecek. Kerupuk kulit, pakai kentang ya, ya. Itu tuh pasti itu. Baru pakai daging perintil, kerupuknya kerupuk udang. Udah gitu doang, Cing. Nah, gue tuh sering beli itu tuh kerupuk bawang, cheese stick, gitu-gitu tuh harus ada tuh, Cing, di rumah gue tuh. Lah gue belum masuk budaya yang gitu-gituan tuh. Yang kayak pisangan gitu. Itu kan kayak orang Betawi, orang tinggal di Jakarta, tapi dia nyampur sama keluarga aslinya kan. Nah, keluarga asli Jakartanya kuenya apa? Itu bisa kue bawang, kembang goyang. Itu enak-enak banget, Cing. Dibandingin gua ke rumah orang nih lebaran, nastar. Gua nggak suka tuh, biasa aja gue. Tapi kalau di rumah orang kacang, cheese stick, mede boleh lah, rengginang. Wah, itu sih happy banget tuh. Itu yang bikin kita gendut, Cing. Gue gendut tuh pas itu. Enggak. Gara-gara lebaran sehari 2 hari doang gendut, enggak. Ini gendut malah gara-gara setahunnya. Bukan gara-gara 1 Syawal 2 Syawal. Sih sebelum-sebelumnya lo dari Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar. Udah berapa menit? Udah. 2:30 ya? Harus pergi ya? 50 menit. Gue mau nge-gym. Mau nge-gym? Gue juga mau ada kerjaan lagi, tapi mohon maaf ya, Cing, ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ada salah, Cing, ya. Iya. Mohon maaf lahirnya sesar. Berarti habis lebaran kita syuting lagi ya? Kita syuting lagi ya? Iya. Lagi, Cing, ya? Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngopi, ngobrol bareng Pican.
Kayak gini manggilnya Cesar.